Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Habibah Nur Rahman dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 2412030022. Nah, di sini aku mau membuat video untuk UTS dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, jadi aku mau menyimpulkan semua materi yang sudah dipelajari dari semester 1, dari materi ke-1 sampai materi ke-7. Nah, dengan bukunya Manajemen Strategi. Jadi kita itu ditugaskan untuk mencari pegangan satu buah buku aja untuk menyimpulkan atau seberapa jauh sih pemahaman kita tentang mata kuliah selama satu semester ini. Nah, jadi di sini aku mau menerangkan ke kalian teman-teman semuanya materi yang udah aku pahami dari mata kuliah Manajemen Strategi dari materi 1 sampai materi 7. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku mau membahas materi di perkuliahan aku itu pada kampus UIN Imam Bonjol Padang pada mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, jadi aku mau bahas satu-satu materinya dulu, yaitu materi pertama itu ada pengertian dan komponen manajemen strategi. Nah, di sini aku mengambil dari buku Manajemen Strategi oleh Profesor Dr. Sondang Siagian. Nah, kalian udah pasti sering dengar kan nama pengarang ini. Nah, untuk itu aku akan membahas pembahasan dalam buku ini. Jadi udah aku simpulkan juga teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mendengar kalimat manajemen strategik, mungkin yang terbayang di pikiran kita itu adalah hal yang rumit dan dipakai oleh perusahaan besar saja. Tetapi sebenarnya kalimat ini itu cukup luas maknanya dan bisa diterapkan di mana-mana saja. Contohnya seperti di organisasi, di sebuah lembaga, bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Guys, jadi menurut Profesor Dr. Sondang Siagian, katanya manajemen strategik itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dirancang oleh pimpinan puncak suatu organisasi, dan pelaksanaannya itu akan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam jangka panjang. Nah, jadi manajemen strategik itu bukan hanya sekedar rencana biasa aja teman-teman, tapi lebih kepada proses bagaimana kita bisa berpikir lebih terarah lagi dan lebih menyeluruh lagi. Karena apa? Karena setiap tindakan yang bakal kita ambil itu bakal berdampak besar terhadap masa depan sebuah organisasi. Nah, jadi untuk lebih tahu tentang manajemen strategik, kita perlu tahu apa aja nih komponen-komponen utama di dalamnya. Nah, menurut Sondang Siagian juga ada 3 hal pokok penting nih yang membentuk sistem manajemen strategik. Nah, yang pertama itu ada di perumusan strategi, yang kedua ada di implementasi strategi, dan yang terakhir ada di evaluasi dan pengendalian strategi. Nah, jadi kalau misalnya kita rangkum, manajemen strategik itu berbicara tentang 3 hal besar aja teman-teman. Yang pertama, merencanakan dengan cermat, yang kedua menjalankan dengan konsisten, dan yang terakhir mengontrol dengan bijak. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi fondasi yang kuat agar sebuah organisasi itu bisa tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu perkembangan teori manajemen strategi. Jadi awalnya, manajemen strategi hanya dikenal sebagai perencanaan jangka panjang yang fokusnya pada bagaimana perusahaan mempertahankan hidup di tengah persaingan. Namun, seiring waktu, teori ini berkembang menjadi proses yang lebih dinamis. Menurut Sondang, manajemen strategi kini tidak hanya menatap masa depan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, internal dan eksternalnya. Ia menekankan pentingnya strategic thinking, yaitu cara berpikir menyeluruh, terarah, dan fleksibel agar organisasi mampu bertahan dan tumbuh dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Sekarang kita masuk pada materi ketiga, yaitu manfaat dan proses manajemen strategi. Nah, manajemen strategi memberikan banyak manfaat nih, diantaranya membantu organisasi memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai, mengantisipasi perubahan, serta mengoptimalkan sumber daya. Menurut Siagian, manfaat terbesarnya adalah menciptakan kesatuan arah seluruh anggota organisasi.
Nah, prosesnya meliputi 3 tahap utama. Yang pertama, perumusan strategi dengan mengenali peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan organisasi. Kedua, implementasi strategi, yaitu menjalankan rencana dengan pembagian tugas, sumber daya, dan kepemimpinan yang jelas. Terakhir, evaluasi strategi, yaitu dengan menilai hasil, memperbaiki kesalahan, dan menyesuaikan strategi dengan kondisi terkini. Nah, selanjutnya untuk materi keempat, yaitu model analisis lingkungan dan prosedurnya. Lingkungan organisasi terdiri dari 2 sisi, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sondang Siagian menjelaskan bahwa analisis lingkungan adalah upaya untuk membaca cuaca bisnis, mengetahui kondisi pasar, pesaing, teknologi, dan kebijakan pemerintah, sekaligus mengenali potensi dan keterbatasan di dalam organisasi. Yang dimana prosedurnya mencakup, pertama, mengumpulkan data lingkungan internal, seperti struktur, SDM, budaya, dan sistem. Kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Yang ketiga, menganalisis hasil dengan pendekatan SWOT. Dan terakhir, menyusun langkah strategi sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Next, materi kelima, yaitu menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Arah perusahaan ditentukan melalui visi, misi, dan tujuan strategis. Nah, menurut Siagian, visi menggambarkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan, sedangkan misi menunjukkan bagaimana organisasi akan mencapainya. Sondang menegaskan bahwa arah yang jelas membuat perusahaan tidak mudah goyah meskipun menghadapi perubahan lingkungannya. Materi ke-6, formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Formulasi strategi berarti merancang rencana besar organisasi. Siagian membaginya menjadi 3 tingkatan. Nah, pada tingkat pertama yaitu ada strategi korporat atau badan usaha, yaitu menentukan bidang usaha yang akan digeluti dan bagaimana mengelola portofolio bisnis. Selanjutnya yaitu strategi bisnis, yaitu fokus pada cara bersaing di tiap unit bisnis, seperti diferensiasi produk atau harga. Nah, yang terakhir, strategi fungsional. Strategi di bidang-bidang khusus seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM untuk mendukung strategi yang lebih besar. Ketiganya harus saling berkesinambungan agar organisasi bekerja dengan arah yang terpadu. Dan materi terakhir yaitu implementasi strategi, gaya kepemimpinan, dan evaluasi strategi. Setelah strategi dirumuskan, tahap penting berikutnya adalah implementasi. Menurut Siagian, strategi yang hebat tidak akan berarti tanpa pelaksanaan yang efektif. Nah, disinilah peran gaya kepemimpinan strategis menjadi kunci. Pemimpin harus mampu menggerakkan tim